Apakah ini tempatnya Indonesia ikut campur? Kalimat itu, sedingin pisau es, menembus dinding bata merah, berusia seabad di Forum Akademik Universitas Harvard. Cemoohan dari seorang profesor Universitas Malaya itu akan berubah menjadi kekaguman total dalam waktu 3 menit. Para akademisi terkemuka dari Singapura akan pucat pasi dan terdiam 1000 bahasa. Ketika pidato tak terduga itu berakhir, 200 cendekiawan kelas dunia yang hadir terperangkap dalam keheningan mutlak. Malam itu, media di seluruh dunia merilis berita darurat. Indonesia telah mengecoh dunia. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh negara kepulauan yang lama diabaikan ini, yang cukup untuk meruntuhkan sistem persepsi global? Kisah 12 menit yang mengubah dunia ini, sekarang dimulai. Hingga hari ini, saya tidak bisa melupakan momen itu. Di ruang kuliah universitas paling bergengsi di dunia, Harvard, terjadi sebuah pembalikan yang luar biasa. Nama saya Budi Santoso, seorang ilmuwan Indonesia yang hari itu menghadiri Forum Internasional Harvard. Selama 35 tahun hidup di Amerika Serikat, saya mendedikasikan hidup saya untuk penelitian fisika. Saya meraih gelar doktor di Harvard, pernah menjadi peneliti di MIT, dan saat ini mengajar di Boston University. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari mana Anda menonton ini, dan pastikan untuk berlangganan, karena Anda tidak akan mau ketinggalan berita esok hari. Acara yang bertema masa lalu dan masa depan peradaban Asia Tenggara ini mengumpulkan para cendekiawan terkemuka dari seluruh dunia. 30 menit sebelum forum dimulai, saya sedang memeriksa daftar pembicara terakhir di lobi aula. Perwakilan Malaysia, Profesor Ismail bin Abdullah. Perwakilan Singapura, Profesor David Tan. Lalu saya mengucek mata, memeriksa sekali lagi. Kursi perwakilan Indonesia, yang seminggu lalu masih tertera jelas nama saya, kini lenyap tak berbekas. Maaf, sepertinya nama saya terlewat dari daftar pembicara. Tanyaku dengan suara bergetar kepada panitia acara. Seorang panitia berambut putih memandang saya dari balik kacamata bacanya dan berkata dengan dingin, "Oh, Profesor Budi, maaf, ada perubahan jadwal." Mengingat faktor waktu, kami memutuskan presentasi dari Asia Tenggara hanya akan diwakili oleh Malaysia dan Singapura. Tapi, saya sudah mempersiapkan ini selama sebulan. Mohon pengertiannya, bagaimanapun, Malaysia dan Singapura adalah inti dari Asia Tenggara modern, bukan? Saat kalimat itu menusuk telinga saya, jantung saya serasa ditusuk benda tajam. 35 tahun. Selama itulah saya hidup di Amerika. Meraih gelar PhD di Harvard, bekerja di MIT, menerbitkan puluhan makalah. Namun pada akhirnya, di mata mereka, Indonesia tetaplah entitas yang seolah tak ada. Saya masuk ke toilet, menatap cermin. Sosok pria Asia berambut putih di sana. Saya mencengkeram wastafel, menunduk dalam-dalam. Air mata hampir tumpah, tapi saya menahannya. Atau mungkin, saya sudah terbiasa. Selama 35 tahun ini, untuk apa sebenarnya aku hidup? Sebuah monolog keluar dari mulutku. Saya teringat kata-kata profesor pembimbing saya saat program doktoral. Negaramu tidak punya banyak teknologi, kan? Hanya bisa meniru saja. Saat itu, saya tidak bisa membantah sepatah kata pun, karena saya tidak punya cara untuk membuktikannya. Saya keluar dan berjalan menuju aula. Lebih dari 500 peserta sudah memenuhi kursi. Di barisan depan terpampang papan nama perwakilan Malaysia dan Singapura, India, Jerman, Prancis. Tapi kursi untuk Indonesia bahkan tidak disiapkan. Seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Saya mencari tempat duduk di sudut belakang. Seorang mahasiswa dari India. Di sebelah saya melirik dengan penasaran. Saya memaksakan seulas senyum dan membuka jadwal di tangan saya. Inovasi Malaysia, Efisiensi Singapura. Begitulah judul-judulnya. Nama Indonesia bahkan tidak disebut sama sekali. Hari ini jadi penonton lagi, desahku pelan. Tapi saat itu saya belum tahu. Hanya dalam 2 jam, seluruh aula ini akan dijungkir balikan, dan nama Indonesia akan disebut dari mulut setiap orang. Pembawa acara naik ke panggung, memegang mikrofon. Baiklah, mari kita bersama-sama menjelajahi masa lalu dan masa depan peradaban Asia Tenggara. Pertama-tama, mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah, Profesor Ismail bin Abdullah dari Universitas Malaya. Tepuk tangan membahana. Aku mengepalkan tangan, memulai perjamuan penghinaan ini. Profesor Ismail yang naik ke panggung, sesuai dengan reputasinya dari UM, tampak sangat percaya diri. Perawakannya tinggi, suaranya lantang, memancarkan aura keyakinan. Para hadirin,
Titik awal kemajuan Asia Tenggara modern adalah Malaysia. Kalimat pertamanya langsung memusatkan perhatian penonton. Di layar muncul foto menara kembar Petronas yang megah. Lihatlah lompatan ekonomi kami. Kami adalah salah satu macan Asia. Kami mengubah ladang sawit menjadi pusat manufaktur dan keuangan global. Semua ini berasal dari visi kepemimpinan kami. Slide berganti satu persatu. Decak kagum penonton semakin keras. Dari kursi belakang, saya melihat pemandangan ini dengan hati yang sesak. Apakah akan ada koridor ekonomi modern tanpa visi kami? Apakah stabilitas regional bisa tercapai tanpa peran aktif kami di ASEAN? Apakah citra Islam yang modern dan progresif bisa terwujud? Lanjut Profesor Ismail dengan berapi-api. Lihatlah infrastruktur kami. Dari Kuala Lumpur hingga Singapura, perjalanan darat kini mulus dan cepat. Inilah kecepatan Malaysia. Di layar muncul gambar-gambar jalan tol dan kota modern Malaysia. Penonton kembali berdecak kagum. Kami adalah negara yang menjadi model bagi banyak negara berkembang. Konstitusi kami, sistem parlementer kami, menjadi fondasi stabilitas. Bukankah begitu? Ia berhenti sejenak, tersenyum penuh arti. Asia Tenggara selalu berkembang dengan Malaysia sebagai salah satu motor utamanya. Dulu begitu, sekarang begitu, dan masa depan pun akan begitu. Tepuk tangan bergemuruh. Lebih dari 500 penonton bertepuk tangan serempak. Hati saya mencelos. Indonesia tidak disebut sekalipun. Profesor Ismail menambahkan di akhir, lihatlah skala ekonomi kami, PDB per kapita kami yang terus meningkat. Lihatlah peran kami dalam keuangan syariah global. Kami adalah pusatnya, inilah posisi Malaysia. Tepuk tangan kembali terdengar. Beberapa orang bahkan berdiri. Saya merosot di kursi, merasa sekecil debu. Masa depan Asia Tenggara akan dipimpin oleh visi seperti Malaysia. Profesor Ismail turun dari panggung diiringi tepuk tangan meriah. Pembawa acara berkata dengan ekspresi terkesan, sungguh presentasi yang mengesankan. Kita melihat masa lalu yang hebat dan masa depan yang cerah dari Malaysia. Dalam hati aku berpikir, Indonesia juga ada. Kami juga punya sejarah, juga punya teknologi. Tapi kalimat itu tak punya keberanian untuk kuucapkan. Bahkan, kesempatannya pun tidak ada. Pembawa acara kembali mengambil mikrofon. Selanjutnya, mari kita sambut Profesor David Tan dari National University of Singapore. Mari kita dengarkan keindahan presisi yang ditampilkan oleh Singapura. Aku menghela napas. Sekarang giliran Singapura. Sekali lagi, Indonesia akan menjadi negara yang tak terlihat. Profesor David Tan naik ke panggung. Cendekiawan lulusan NUS ini memiliki ekspresi yang tenang namun penuh kebanggaan. Setelan jas yang pas di badan, dan kacamata berbingkai perak, khas akademisi Singapura. Selamat pagi, hari ini saya ingin berbicara tentang spirit Singapura. Suaranya tenang namun kuat. Di layar muncul gambar cakrawala Singapura yang futuristik. Anda tahu tentang meritokrasi? Semangat untuk menjadi yang terbaik, yang paling efisien. Itulah jiwa Singapura. Walaupun kami hanya melakukan satu hal, kami akan melakukannya dengan sempurna. Slide berganti. Menampilkan gambar pelabuhan Singapura dan pabrik semikonduktor. Lihatlah sistem logistik kami, sistem just-in-time kami yang sempurna. Ini semua telah menjadi standar industri global. Kami mengejar semangat tanpa cacat, dan itulah yang menciptakan keajaiban ini. Para penonton mengangguk setuju, terutama beberapa profesor manajemen yang sibuk mencatat. Lihatlah maskapai penerbangan kami, Singapore Airlines. Lihatlah Changi Airport. Anda semua tahu bagaimana merek-merek ini mengubah standar pelayanan dunia. Kami mengubah sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam menjadi pusat global. Layar menampilkan produk-produk teknologi dan inovasi Singapura. Lalu lihatlah sistem pendidikan kami. NUS dan NTU kini berada di puncak peringkat universitas dunia. Kami menarik talenta terbaik dari seluruh dunia. Apakah ada yang tidak kenal dengan reputasi kami? Beberapa peserta muda tersenyum. Mereka pasti tumbuh dengan mengagumi model Singapura. Anda tahu berapa banyak perusahaan multinasional yang menjadikan Singapura sebagai kantor pusat regionalnya? Kami adalah negara dengan PDB per kapita tertinggi di Asia Tenggara, bersaing di level global. Profesor Tan mengambil napas, lalu berkata dengan nada yang lebih bersemangat. Kami adalah negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Asia. Ini adalah bukti kekuatan riset dan kebijakan publik Singapura. Saya merasa semakin kerdil. Gunung tinggi Malaysia, lautan dalam Singapura, keduanya membuat Indonesia menjadi sungai kecil yang tak terlihat. Setelah kemerdekaan,
Kami adalah negara pertama di kawasan ini yang berhasil melakukan modernisasi secara total. Kami mengadopsi teknologi dan sistem barat, namun tidak kehilangan identitas kami sebagai bangsa yang efisien dan berorientasi pada masa depan. Hasilnya adalah Singapura hari ini. Suaranya penuh kebanggaan. Anda tahu konsep kiasu, keinginan untuk tidak kalah? Ini adalah etos kerja kami. Kami tidak hanya menciptakan teknologi, kami menciptakan efisiensi yang menjadi seni. Tepuk tangan membahana. Saya melihat sekeliling, setiap wajah menunjukkan kekaguman. Singapura, meski sebuah negara kecil, adalah raksasa ekonomi. Tanpa sumber daya, kami menciptakan keajaiban dengan teknologi dan semangat. Simpul Profesor Tan. Presisi Asia Tenggara, itulah hadiah Singapura untuk dunia. Tepuk tangan yang lebih keras kembali menggema. Aku menundukkan kepala. Selama 2 jam penuh, Indonesia tidak disebut sama sekali. Sesi tanya-jawab dimulai. Seorang mahasiswa di barisan depan mengangkat tangan. Dia adalah mahasiswa keturunan India dari Harvard Business School. Rambutnya ikal dan matanya tajam, usianya sekitar akhir 20-an. Terima kasih banyak atas 2 presentasi yang luar biasa. Pencapaian Malaysia dan Singapura memang mengagumkan. Ia berdiri dan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Tapi saya punya satu pertanyaan. Berbicara tentang Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura sangat terkenal. Tapi, apakah Indonesia pernah memberikan kontribusi yang istimewa? Maksud saya, selain Bali dan rendang. Kontribusi yang bersejarah. Seketika, seluruh aula tertawa kecil. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Iya juga ya, Indonesia punya apa? Bukankah itu tempat liburan saja? Mungkin kerajinan tangan mereka bagus, kata seseorang dengan lantang. Dan macetnya di Jakarta. Aku pernah lihat di berita. Gelak tawa kembali pecah, seolah Indonesia hanyalah topik hiburan. Profesor Ismail menjawab, Indonesia, sebuah negara kepulauan besar antara Malaysia dan Australia. Kudengar musik pop mereka cukup bagus. Sepertinya mereka berusaha keras. Nadanya terdengar sedikit meremehkan, seperti berbicara pada seorang anak. Profesor Tan menimpali. Indonesia memang belajar dengan baik apa yang kami ajarkan pada mereka melalui investasi. Industri mereka juga berkembang di atas fondasi teknologi kami. Aku ingin melompat dari kursi, ingin berteriak. Tidak benar. Indonesia punya teknologi dan sejarahnya sendiri. Tapi kakiku kaku tak bergerak. Perasaan tak berdaya yang terakumulasi selama 35 tahun membelengguku di kursi. Inilah kenyataannya. Inilah Indonesia di mata dunia. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Amarah dan kepedihan meluap bersamaan. Pembawa acara hendak menengahi. Baiklah, mari kita ke pertanyaan berikutnya. Tepat pada saat itu. Tunggu sebentar. Sebuah suara terdengar dari belakang aula. Tenang, namun penuh kekuatan yang tak terbantahkan. Itu Profesor Eleanor Vance, seorang akademisi dari Departemen Sejarah Universitas Harvard. Selama 25 tahun, ia mendedikasikan dirinya untuk studi Asia Tenggara dan Indonesia. Dikenal pendiam, ia tiba-tiba berdiri. Semua orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Semua mata langsung tertuju padanya. Biar saya yang menjawab pertanyaan itu. Ia mulai berjalan ke depan. Suara sepatu hak tingginya menggema di aula yang hening. Di tangannya, ia memegang sebuah USB flash drive kecil. Pembawa acara berkata dengan panik, Profesor Vance, ini tidak ada dalam agenda kita. Beri saya 12 menit. Cukup. Suaranya mengandung ketegasan yang tak bisa ditolak. Naik ke panggung, Profesor Vance menyambungkan USB-nya ke laptop. Layar menyala. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, termasuk Profesor Ismail dan Tan yang masih menyunggingkan senyum sinis. Tadi mahasiswa itu bertanya, selain Bali dan rendang, apa yang Indonesia miliki? Gambar di layar berubah. Gambar pertama yang muncul membuatku tak percaya pada mataku. Itu adalah foto hitam putih pertempuran heroik di Surabaya pada tahun 1945. Di sampingnya ada sketsa bambu runcing. Seluruh aula seketika hening. Suasana yang tadinya penuh tawa mengejek kini membeku. Ayah saya pernah menjadi seorang diplomat yang bertugas di Jakarta. Pengakuan tiba-tiba dari Profesor Vance membuat semua orang tertegun. Beliau menghabiskan masa Orde Baru di sana, menyaksikan era lepas landas ekonomi Indonesia. Hingga akhir hayatnya, beliau tidak pernah bisa melupakan negara kepulauan itu. Beliau tidak bisa melupakan orang-orang yang bekerja tanpa lelah
di pabrik-pabrik untuk menciptakan keajaiban ekonomi. Beliau tidak bisa melupakan tatapan mata yang penuh kerinduan akan demokrasi di bawah pemerintahan otoriter. Ia menarik napas dalam-dalam, melanjutkan, "Karena itu, saya mulai meneliti Indonesia selama 25 tahun. Dan saya menyadari satu hal, kita semua sangat tidak tahu apa-apa tentang Indonesia." Slide baru muncul di layar. Judulnya, 10 November 1945, Pertempuran yang mendefinisikan sebuah bangsa. Para hadirin, lihat ini. Ia memperbesar foto para pejuang muda Indonesia. Pada tahun 1945, kurang dari 3 bulan setelah memproklamasikan kemerdekaan, sebuah kota bernama Surabaya didatangi oleh pasukan sekutu yang diboncengi Belanda, dipimpin oleh Inggris, pemenang Perang Dunia II. Mereka datang dengan kapal perang, tank, dan pesawat tempur. Wajah Profesor Ismail mulai menegang. Tangannya yang sedikit gemetar menunjukkan kegelisahan batinnya. Seberapa kuat kekuatan militer Inggris saat itu? Mereka adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia. Armada mereka menguasai lautan. Kekuatan senjata mereka adalah yang terkuat. Sementara para pejuang di Surabaya, banyak dari mereka hanya bersenjatakan bambu runcing, senapan rampasan, dan yang terpenting, semangat yang menyala-nyala. Profesor Vance menampilkan slide berikutnya. Perbandingan kekuatan senjata kedua belah pihak. Pihak Inggris menganggap ini akan menjadi operasi pembersihan yang mudah. Mereka meremehkan para pemuda Indonesia sebagai ekstremis tak terorganisir. Mereka berpikir pertempuran ini akan menjadi pembantaian sepihak. Mata para penonton mulai fokus. Beberapa mulai bergumam pelan. Tapi mereka salah. Para pejuang Indonesia tidak menggunakan kekuatan brutal, tapi kecerdasan dan keberanian. Inilah yang disebut semangat bondo nekat. Suara Profesor Vance mulai bergetar karena emosi. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya, ada yang menceritakan kebenarannya. Mereka tahu pertempuran frontal akan kalah. Tapi mereka menguasai keunggulan mutlak yang tidak dimiliki Inggris. Pengetahuan lokal. Mereka mengubah jalan-jalan sempit Surabaya menjadi labirin maut. Mereka melancarkan perang gerilya kota yang membuat pasukan modern kewalahan. Mereka lebih memilih merdeka atau mati. Ini sebuah pertaruhan gila. Seorang profesor dari Amerika tidak bisa menahan diri untuk menyela. Benar. Sebuah pertaruhan yang didasarkan pada keyakinan akan kemerdekaan. Mereka mempertaruhkan segalanya, mengandalkan siaran radio dari Bung Tomo yang membakar semangat jutaan rakyat. Di layar muncul kutipan dari arsip Inggris. Pasukan Inggris menghadapi perlawanan paling sengit yang pernah mereka alami sejak perang usai. Fanatisme rakyat Indonesia sungguh di luar dugaan. Wajah Profesor Ismail semakin kaku. Arsip dari negara persemakmuran dijadikan bukti, ia tak bisa membantah. Pertempuran Surabaya bukan sekadar pertempuran militer. Di layar muncul potret Bung Tomo yang berapi-api. Itu adalah sebuah pernyataan. Para pejuang itu membuktikan bahwa penentu kemenangan bukanlah superioritas senjata, melainkan kekuatan semangat dan kecerdasan di kepala. Dengan kekuatan yang jauh lebih lemah, mereka menahan gempuran salah satu kekuatan terbesar dunia dan menarik perhatian internasional. Semangat inilah titik awal Indonesia. Para penonton menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Orang-orang yang tadi menertawakan Indonesia, kini menatap dengan rasa bersalah, dengan ekspresi yang nyaris penuh hormat pada Profesor Vance di atas panggung. Tapi itu belum semuanya, kata Profesor Vance. Mengalahkan penjajah menunjukkan keberanian dan kecerdasan Indonesia untuk bertahan hidup. Tetapi kekuatan sejati Indonesia tidak hanya terlihat di medan perang, melainkan pada tingkat yang lebih dalam dan abadi, yaitu penjagaan peradaban. Ia mengganti slide. Di layar muncul gambar megah Candi Borobudur dengan latar belakang matahari terbit. Tadi, Profesor Ismail berbicara tentang kemajuan ekonomi Malaysia yang gemilang. Beliau benar. Tapi mari kita bicara tentang warisan peradaban yang berusia lebih dari 1000 tahun, mahakarya yang menjadi bukti kebesaran nenek moyang bangsa Nusantara. Di manakah itu sekarang? Wajah Profesor Ismail menjadi muram. Ia sepertinya sudah menduga arah pembicaraan ini. Jawabannya ada di sini. Suara Profesor Vance menggema di aula. Di hadapan Anda, Candi Buddha terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-9. Selama berabad-abad, mahakarya ini terkubur di bawah abu vulkanik dan hutan lebat terlupakan oleh dunia. Bagaimana artefak ini bisa kembali megah? Tanyanya retoris.
melalui salah satu upaya restorasi paling ambisius dalam sejarah manusia. Di abad ke-20, para ahli dari Indonesia, dengan bantuan UNESCO, dengan susah payah menyusun kembali jutaan balok batu, seperti puzzle raksasa. Mereka tidak hanya membangun kembali sebuah monumen, mereka menghidupkan kembali sebuah peradaban. Mataku mulai basah. Sejarah ini sering ku dengar, tapi tidak pernah terasa begitu dahsyat dan mengharukan seperti saat ini. Profesor Vance menampilkan foto hitam putih proses restorasi. Ini bukan penjarahan, bukan pencurian. Ini adalah aksi penyelamatan peradaban. Ketika Indonesia dengan susah payah merawat warisan Buddha dan Hindu ini, apa yang terjadi di banyak belahan dunia lain? Layar menampilkan gambar-gambar konflik sektarian dan penghancuran situs-situs bersejarah di berbagai negara. Kehancuran dan kegilaan itu menjadi kontras yang kejam dengan keindahan dan ketelitian restorasi Borobudur dan Prambanan. Ketika beberapa tempat menghancurkan akar budayanya sendiri, sebuah bangsa di Khatulistiwa dengan mayoritas penduduk Muslim, justru dengan diam-diam merawat peninggalan Hindu dan Buddha sebagai harta karun bersama umat manusia. Mereka menjaganya siang dan malam. Profesor Ismail mengepalkan tangannya, tak bisa berkata-kata. Kebanggaannya atas kemajuan modern kini didefinisikan ulang oleh Profesor Vance dengan cara yang tak bisa ia bantah, pewaris sejati. Jadi, para hadirin, tatapan Profesor Vance menyapu seluruh ruangan. Ketika kita berbicara tentang peradaban, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang diciptakan di masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah apa yang dijaga dan diwariskan di masa sekarang. Dari sudut pandang ini, Indonesia bukan hanya entitas ekonomi atau politik. Ia lebih seperti sebuah bahtera Nuh peradaban. Ia telah menyelamatkan memori paling berharga bagi Asia Tenggara dan juga bagi dunia. Aku merasakan kehangatan menjalar di hatiku. Ya, inilah DNA Indonesia. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk merawat. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mewariskan. Kegigihan dalam diam ini jauh lebih kuat dari slogan manapun. Seluruh cendekiawan, termasuk mahasiswa India itu, menunjukkan ekspresi pencerahan. Mereka mulai mengerti bahwa nilai Indonesia jauh melampaui imajinasi mereka. Namun, Indonesia tidak tenggelam dalam kejayaan masa lalu. Suara Profesor Vance menarik pikiran penonton dari masa kuno ke era modern. DNA penjaga peradaban itu termanifestasi menjadi semangat untuk mengejar kesempurnaan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana negara kepulauan ini berubah dari bahtera peradaban menjadi mesin penggerak masa depan. Gambar di layar beralih dari relief kuno Borobudur ke sebuah foto pesawat terbang yang canggih dan futuristik. N-250 Gatot-Kaca. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang terbang lebih tinggi dari impian banyak negara berkembang, sebuah pencapaian yang mengejutkan dunia. Sebuah diagram muncul, menampilkan teknologi fly-by-wire yang rumit. Pada tahun 1995, sebuah perusahaan bernama IPTN, yang dipimpin oleh seorang jenius bernama B.J. Habibie, meluncurkan pesawat ini. Ini adalah pesawat penumpang regional pertama di dunia, yang sepenuhnya menggunakan teknologi fly-by-wire di kelasnya. Bahkan raksasa seperti Boeing dan Airbus belum sepenuhnya menerapkannya pada pesawat sejenis pada saat itu. Aula dipenuhi suara napas tertahan. Banyak orang, termasuk para profesor teknik terkemuka, menunjukkan ekspresi tak percaya. Apa artinya ini? Profesor Vance menjelaskan dengan sederhana. Ini berarti otak dari seorang anak bangsa Indonesia mampu merancang salah satu teknologi penerbangan paling canggih saat itu. Sebuah negara yang dianggap dunia ketiga, mampu menciptakan produk yang menantang dominasi teknologi negara-negara maju. Pesawat ini adalah bukti bahwa di dalam diri bangsa Indonesia tertanam benih kejeniusan teknologi. Kata-kata profesor pembimbingku, negaramu hanya bisa meniru, kembali terngiang. Tapi kali ini, yang kurasakan bukanlah penghinaan, melainkan kepuasan yang luar biasa. Meniru? Tidak. Apa yang dilakukan Indonesia adalah merintis jalan baru. Ini bukan meniru, ini pergeseran paradigma, seolah membaca pikiranku. Profesor Vance melanjutkan, ketika banyak negara berkembang hanya menjadi perakit, B.J. Habibie yang kembali dari Jerman membawa mimpi gila. Indonesia tidak hanya akan membeli, tapi akan membuat. Ia memulai sebuah industri dirgantara dari nol. Ini adalah sebuah lompatan kuantum. Di layar muncul foto B.J. Habibie
Tatapannya tajam dan penuh visi. Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi ini? Keberanian mutlak dan kepercayaan pada kemampuan bangsanya sendiri. IPTN membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu secara teknis, tapi juga memiliki visi yang melampaui zamannya. Proyek ini memang terhenti oleh krisis moneter 1997, tapi api teknologinya tidak pernah padam. Semangat ini yang kemudian melahirkan industri-industri teknologi tinggi lainnya di Indonesia. Ketika dunia hanya melihat Indonesia dari sumber daya alamnya, Indonesia memilih jalan yang lebih sulit namun lebih visioner, menjadi bangsa yang menguasai teknologi. Keberanian ini menjadi fondasi bagi kebangkitan digital Indonesia hari ini. Saya melihat Profesor Ismail dan Tan di bawah. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan kesombongan. Yang ada adalah ekspresi campur aduk antara keterkejutan, kebingungan, dan bahkan sedikit rasa hormat. Mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Indonesia dibangun di atas dimensi yang tidak pernah mereka pikirkan. Tapi inovasi terdalam dan terhebat Indonesia mungkin bukanlah yang terukir di badan pesawat. Nada suara Profesor Vance menjadi khidmat. Inovasi itu terukir di dalam jiwa seluruh masyarakatnya, yaitu demokrasi. Di layar muncul foto hitam putih yang penuh sejarah. Lautan mahasiswa menduduki gedung DPR, MPR, pada tahun 1998. Di kepala mereka terikat-ikat kepala, mata mereka lelah, namun penuh keteguhan. Ketika mata dunia terfokus pada krisis ekonomi di Asia, Indonesia sedang melangsungkan sebuah revolusi senyap. Gerakan yang dikenal sebagai Reformasi 1998 ini, yang dipimpin oleh mahasiswa, berhasil menumbangkan rezim otoriter yang telah berkuasa selama 32 tahun. Banyak negara yang mengorbankan demokrasi demi pembangunan ekonomi. Banyak juga negara yang jatuh dalam kekacauan dan kemiskinan saat memperjuangkan demokrasi. Mereka bilang, ekonomi dan demokrasi tidak bisa berjalan seiring. Ia berhenti sejenak, memandang seluruh ruangan. Tapi Indonesia, dengan caranya sendiri, membuktikan kepada dunia bahwa mereka salah. Benih reformasi berbuah. Layar menampilkan gambar-gambar pemilu di Indonesia, wajah-wajah rakyat yang memancarkan kebanggaan dan harapan sebagai warga negara. Indonesia berhasil mewujudkan transisi damai dari sistem otoriter ke demokrasi yang matang. Yang lebih luar biasa, ini dicapai di tengah tantangan ekonomi yang berat dan ancaman disintegrasi. Dan apa hasil dari revolusi senyap ini? Suara Profesor Vance penuh kebanggaan. Hari ini, menurut indeks demokrasi dari The Economist, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan demokrasinya dinilai lebih baik daripada banyak negara lain di kawasannya. Sebagai perbandingan, Singapura berada di peringkat 69, dan Malaysia di peringkat 40. Indonesia berada di peringkat yang lebih tinggi dari keduanya di beberapa aspek kebebasan sipil. Angka adalah bahasa yang paling kuat. Ketika peringkat-peringkat itu ditampilkan berdampingan, seluruh aula hening. Wajah Profesor Ismail menjadi pucat pasi, sementara Profesor Tan menunjukkan ekspresi berpikir yang kompleks. Para penonton yang tadi menertawakan Indonesia kini menundukkan kepala. Wajah mereka memanas. Sebuah demokrasi yang matang akan memenangkan rasa hormat dunia, lanjut Profesor Vance. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika kelompok negara-negara industri terkuat di dunia, G7, mengadakan KTT, pernyataan bersama mereka berulang kali menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai jangkar utamanya. Para hadirin, renungkanlah bobot dari kalimat ini. Ini berarti demokrasi dan keamanan Indonesia tidak lagi hanya menjadi isu regional. Ia dipandang sebagai bagian tak terpisahkan untuk menjaga tatanan dan kemakmuran global. Status Indonesia diraih oleh nilai-nilai yang diperjuangkannya sendiri. Ia membuktikan bahwa kebesaran sejati sebuah bangsa tidak terletak pada luas wilayah atau jumlah tentara, melainkan pada nilai-nilai yang dipilih dan dipertahankannya. Hatiku merasakan gejolak yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Selama ini, sebagai ilmuwan, aku selalu bangga pada pencapaian teknologi Indonesia. Tapi saat ini, aku baru menyadari bahwa yang membuat Indonesia paling tidak bisa diabaikan oleh dunia adalah demokrasinya. Itulah buah paling berharga yang disirami oleh darah, keringat, dan idealisme para pendahulu. Kebanggaan ini jauh lebih berat dari data manapun. Tapi kebesaran sebuah negara pada akhirnya kembali kepada rakyatnya. Suara Profesor Vance beralih dari narasi kebangsaan yang agung menjadi kepedulian yang hangat dan manusiawi.
Dari mana akar pencapaian ekonomi dan demokrasi ini? Jawabannya ada pada karakter rakyat Indonesia. Di layar muncul sebuah foto yang menyayat hati. Gelombang tsunami dahsyat yang menerjang Aceh pada tahun 2004. Pada tahun 2004, sebuah tsunami yang menghancurkan melanda Aceh, menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Seluruh dunia berpikir negara kepulauan ini akan terpuruk selamanya. Judul-judul media internasional saat itu adalah akhir dari Indonesia. Tapi sekali lagi, mereka meremehkan Indonesia. Foto berikutnya adalah ribuan relawan dari seluruh Indonesia yang bahu-membahu di tengah puing-puing. Pada saat pertama bencana terjadi, tidak ada yang menunggu perintah. Ribuan tim penyelamat sipil dari seluruh penjuru Indonesia secara sukarela mengalir ke daerah bencana. Yang punya uang memberi uang, yang punya tenaga memberi tenaga. Teman ayah saya saat itu memberitahunya, seluruh Indonesia bergerak seperti satu organisme raksasa yang hangat, berjuang untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Kekuatan untuk bersatu dalam kesulitan ini, orang Indonesia menyebutnya gotong royong. Dan semangat ini tidak hanya untuk diri sendiri. Ketika mereka sudah bisa berdiri, Indonesia tidak ragu mengulurkan tangan kepada dunia. Di layar muncul gambar pasukan perdamaian Indonesia, kontingen Garuda, yang bertugas di bawah bendera PBB. Indonesia adalah salah satu kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar di dunia. Mereka tidak berkoar-koar, hanya diam-diam mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk menjaga perdamaian di Lebanon, Kongo, dan banyak tempat lainnya. Dari mana kekuatan ini berasal? Dari sistem nilai mereka yang mengakar kuat, Pancasila, yang menjaga kerukunan ribuan suku dan ratusan bahasa, menjadi landasan bagi masyarakat yang inklusif. Para hadirin, tingkat peradaban sebuah masyarakat tercermin dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang paling rentan dan bagaimana ia berkontribusi pada dunia. Dan dalam dua hal ini, Indonesia telah memberikan rapor yang mengagumkan. Profesor Vance menampilkan gambar terakhirnya. Itu adalah paspor berwarna hijau milik Indonesia. Terakhir, saya ingin berbicara tentang kepercayaan. Di dunia yang penuh kecurigaan saat ini, kepercayaan adalah aset paling langka. Dan kekuatan sebuah paspor adalah cerminan dari peringkat kredit sebuah bangsa. Paspor Indonesia kini menikmati akses bebas visa ke lebih dari 70 negara dan wilayah, termasuk seluruh ASEAN, dan proses visa yang semakin mudah ke negara-negara maju. Apa artinya ini? Ini berarti dunia semakin percaya pada pelancong Indonesia. Mereka percaya bahwa orang Indonesia adalah warga negara yang beradab dan berkualitas tinggi. Kepercayaan ini tidak didapat dengan uang atau tekanan diplomatik. Ini didapat oleh jutaan rakyat Indonesia selama puluhan tahun di berbagai penjuru dunia dengan perilaku jujur, ramah, dan profesional mereka. Dari kecerdasan strategis 70 tahun yang lalu, hingga tekad menjaga peradaban, dari teknologi yang menggerakkan dunia, hingga demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan hari ini, karakter rakyat yang tangguh, baik hati, dan dapat dipercaya. Inilah jawaban paling lengkap dari kontribusi Indonesia bagi dunia. Setelah pidato Profesor Vance selesai, seluruh aula terperangkap dalam keheningan yang dalam dan mutlak. Selama hampir 1 menit, dari 500 lebih penonton, tidak ada satupun yang bersuara. Itu bukan keheningan yang canggung, melainkan guncangan kolektif yang sedang mencerna informasi luar biasa. Ekspresi wajah orang-orang berubah dari cemoohan di awal, menjadi keterkejutan di pertengahan, dan kini menjadi perenungan mendalam dan rasa hormat. Lalu Profesor David Tan dari Singapura perlahan berdiri dari kursinya. Profesor Vance, terima kasih. Suaranya bergetar samar. Saya malu atas ketidaktahuan saya sebelumnya. Saya selalu berpikir, Singapura adalah model satu-satunya. Tapi sekarang saya mengerti. Indonesia telah menempuh jalan yang sangat berbeda, namun sama mengagumkannya. Saya akui, kami terlalu sedikit mengenal tetangga kami. Selesai berkata, ia membungkukkan badannya sedikit ke arah Profesor Vance, sebuah tanda hormat yang tinggi. Kemudian, Profesor Ismail bin Abdullah juga berdiri. Saya juga sama. Saya selalu bangga bahwa Malaysia adalah pusat Asia Tenggara. Tapi di hadapan pencapaian Indonesia, kami harus belajar rendah hati. Ia juga sedikit menunduk, terutama dalam menjaga warisan budaya, sambil mencapai pembangunan ekonomi dan politik demokratis. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Pada saat itu, mahasiswa India yang pertama kali bertanya juga mengangkat tangannya. Wajahnya penuh penyesalan. Profesor,
Saya sungguh minta maaf. Saya mengajukan pertanyaan yang sangat tidak sopan. Dalam kondisi tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Profesor Vance tersenyum hangat. Tidak apa-apa. Justru karena pertanyaanmu, kita memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran. Ketidaktahuan, tidak memalukan, tidak mau belajar, itulah yang memalukan. Seorang penonton di barisan bawah berteriak, sepertinya buku teks kita sudah waktunya ditulis ulang. Tepuk tangan. Pada saat itulah, meledak. Awalnya hanya 1-2 orang, tapi dengan cepat menyebar seperti api, meluas ke seluruh ruangan. Lalu orang-orang mulai berdiri, satu persatu. Akhirnya, menjadi tepuk tangan sambil berdiri dari seluruh hadirin. 500 otak terbaik dari seluruh dunia, semuanya berdiri, memberikan penghormatan untuk Indonesia. Tepuk tangan itu bukan hanya untuk Profesor Vance, tapi untuk negara kepulauan itu. Untuk kebenaran yang dihormati, aku juga berdiri. Tapi kali ini, rasanya sangat berbeda. Ini adalah pertama kalinya dalam 35 tahun, aku merasa bisa berdiri dengan begitu tegak sebagai seorang Indonesia. Air mata akhirnya tumpah. Tapi ini bukan lagi air mata kepedihan. Ini air mata haru, bangga, dan kebahagiaan karena akhirnya dilihat oleh dunia. Seorang kolega di sampingku menepuk pundakku. Selamat, Profesor. Negaramu benar-benar luar biasa. Aku mengangguk kuat. Pada saat ini, aku merasa benar-benar menjadi seorang Indonesia yang utuh. Hari itu setelah forum selesai, hal yang menakjubkan terjadi. Seseorang merekam seluruh pidato Profesor Vance dan mengunggahnya ke YouTube. Judulnya, di Harvard, kebenaran tentang Indonesia terungkap. Hari pertama video itu diunggah. Jumlah penontonnya menembus 100,000, komentar membanjir. Ya Tuhan, ternyata Indonesia seperti ini. Kenapa sekolah tidak pernah mengajarkan ini? Pertempuran Surabaya melawan Inggris, pesawat N-250, reformasi 98, luar biasa. Dalam seminggu, jumlah penontonnya menembus 5 juta. Seluruh dunia gempar. Media-media internasional berlomba-lomba memberitakannya. CNN, raksasa Asia yang tersembunyi, penemuan kembali Indonesia. BBC, revolusi senyap. Bagaimana Indonesia mengubah dunia. Le Monde, melampaui keajaiban Sungai Han. Inilah keajaiban Khatulistiwa. Rektor Universitas Harvard mengeluarkan pernyataan darurat. Sudah terlalu lama kita terperangkap dalam prasangka. Kami akan memperluas penelitian kami tentang Indonesia secara signifikan. Seminggu kemudian, Universitas Harvard secara resmi mengumumkan pendirian Pusat Studi Indonesia. Direktur pertamanya, tentu saja, adalah Profesor Vance. Tidak hanya itu, MIT, Yale, Princeton, Stanford, semua universitas terkemuka di Amerika berlomba-lomba membuka mata kuliah terkait studi Indonesia. Setahun kemudian, saya bertemu lagi dengan Profesor Vance di acara peringatan 1 tahun berdirinya Pusat Studi Indonesia Harvard. Profesor Budi, lama tidak bertemu. Ya, Profesor. Berkat Anda, sekarang saya bisa dengan bangga mengatakan, saya orang Indonesia. Kami duduk berdampingan di bangku di tepi Sungai Charles, memandang matahari terbenam di permukaan air. Profesor, mengapa Anda begitu mendalami Indonesia? Selama 25 tahun, ia tersenyum. Ayah saya, setelah kembali dari Indonesia, selalu berkata, orang-orang di kepulauan itu sangat istimewa. Suatu hari nanti, dunia akan terkejut oleh mereka. Ia menatap langit. Ayah saya benar. Indonesia menyelesaikan sebuah revolusi senyap. Tidak sombong, tidak pamer, hanya diam-diam melangkah, selangkah demi selangkah. Aku mengangguk. Ya, kekuatan dalam diam. Betul. Orang Indonesia tidak melakukan semua itu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Mereka hanya melakukannya untuk bertahan hidup, untuk hidup lebih baik. Tapi dalam prosesnya, mereka justru menciptakan keajaiban. Setelah hari itu, aku memikirkan kembali segalanya tentang Indonesia. Mengapa kita sering meremehkan diri sendiri? Mengapa kita tidak berani bangga atas pencapaian kita? Mungkin karena kita berlari terlalu cepat, hingga tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang dan melihat sejauh mana kita telah melangkah. Tapi sekarang, kita harus tahu, nenek moyang kita, dengan semangat, mengalahkan adidaya dunia. Para pendahulu kita menjaga peradaban agar apinya tak padam. Kita, di atas puing-puing, membangun keajaiban ekonomi. Kita, di bawah bayang-bayang otoritarianisme,
merebut buah demokrasi. Kita, dengan kecerdasan, menggapai langit teknologi. Kita, dengan kebaikan, memenangkan kepercayaan dunia. Dan kini, budaya kita dengan lembut merangkul seluruh dunia. Semua ini kita lakukan dalam diam. Kita tidak melakukannya untuk pamer. Kita hanya melakukannya untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Generasi orang tua kita berkorban untuk generasi berikutnya. Generasi kita bekerja keras untuk membalas pengorbanan itu. Rantai warisan inilah yang menciptakan keajaiban ekonomi, mewujudkan transformasi demokrasi, dan melahirkan wajah Indonesia yang beragam dan penuh semangat hari ini. Sekarang, dunia sedang menatap Indonesia. Kita bukan lagi negara kepulauan yang tak terlihat, tapi kita harus tetap rendah hati, karena itulah gaya kita. Tenang, namun pasti, melangkah maju. Itulah jalan Indonesia. Saudara-saudaraku, kita adalah warga dari sebuah bangsa yang hebat. Jangan pernah lupakan itu.